Pada saat bangun, dia ini langsung menghampiri ibunya dan berkata kalau dia sedang lapar. Mendengar keluhan anaknya itu, orang tua Dirang langsung berencana ingin menyiapkan makanan buat anaknya. Namun di saat itu secara kebetulan sekali, orang tuanya ini sedang mengerjakan sesuatu, yang mana artinya ya dia sedang sibuk. Nah lalu dia meminta tolong kepada anaknya tersebut untuk membeli beberapa makanan yang nantinya akan dimasak untuk dia makan. Tiba-tiba orang tuanya ini mengambil secari kertas dan menuliskan kurang lebih seperti ini. Mie segera 2 bungkus dan telur 2 Rm. Yang mana ini kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah mie instan 2 bungkus dan telur 2 ringgit. Nah itu artinya dia meminta anaknya ini untuk membeli bahan-bahan tersebut. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini merupakan sebuah cerita yang datang dari negeri jiran Malaysia, yang mana ada seorang bocah berusia 5 tahun yang harus menghadapi nasib naas setelah diminta oleh orang tuanya untuk membeli mie instan di warung terdekat. Namun dia justru tidak kunjung kembali. Setelah diselidiki beberapa waktu, akhirnya bocah tersebut ditemukan dalam keadaan yang sudah hangus terbakar di dalam sebuah kubangan kecil. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Sekarang mari kita ceritakan secara lengkap kisah yang satu ini langsung saja di Kata Pena. Lagi menaik kanak-kanak 5 tahun Nurul Nadira Abdullah yang disahkan rentung oleh polis. Polis kini menyiasat kes berkenaan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana berbanding sebelum ini yang disiasat atas aduan orang hilang. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di sebuah daerah yang bernama Seri Delima, Bandar Seri Alam, Johor Bahru, Malaysia, ada seorang anak yang bernama Nurul Nadirah atau yang biasa disapa oleh keluarganya dengan sebutan Dirang. Kejadian ini terjadi pada tahun 2012 dan kebetulan di saat itu Dirang sudah berusia 5 tahun. Di usianya itu, seperti kebanyakan bocah pada umumnya, dia sedang aktif-aktifnya dan memiliki rasa penasaran tinggi dengan banyak hal baru. Dirang ini tinggal bersama kedua orang tuanya. Ibunya bernama Roselin Alan, berumur 25 tahun, dan ayahnya bernama Abdullah. Di rumah tempat mereka tinggal, ikut serta tinggal juga sang nenek di sana. Yang mana hal ini memang sengaja dilakukan oleh orang tua Dirang apabila mereka sibuk bekerja, nantinya Dirang bisa dijaga oleh neneknya. Dan sering sekali, Dirang ini diajak oleh neneknya untuk bermain-main di halaman rumah sambil menyapa para tetangga sekitar. Dirang juga gemar bermain di taman. Dia senang bergabung dengan teman-teman sebayanya untuk sekedar berlari-larian di sekitar perosotan atau bermain mainan tradisional Malaysia seperti congkak atau batu seremban. Dia benar-benar senang jika menemukan hal baru atau berhasil menyelesaikan sesuatu ketika bermain dengan teman-temannya. Dan tidak heran, karena kepolosan dan keceriaan yang ditunjukkan oleh Dirang, makanya banyak tetangga yang senang dengan Dirang dan sayang dengan Dirang. Namun sobat, dari banyaknya tetangga yang suka kepada Dirang, ada satu orang tetangga yang rumahnya berseberangan dengan Dirang yang justru tidak suka dengan kehadiran Dirang ini. Sebenarnya sih, dia bukannya tidak suka pada Dirang, tetapi melainkan dia tidak suka pada keluarga Dirang. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang permasalahan ini, kita bahas dulu latar belakang dari si tetangga yang tidak suka pada keluarga Dirang ini. Jadi sobat, tetangganya itu adalah seorang laki-laki yang bernama Muhyiddin Maidan. Usianya masih cukup muda, yaitu sekitar 24 tahun. Dan sebenarnya Muhyiddin ini sendiri baru saja tinggal di lingkungan tersebut. Dia tinggal bersama beberapa orang lainnya yang tidak diketahui informasinya.
dengan siapa sebenarnya Muhyiddin ini tinggal. Namun yang jelas, sejak Muhyiddin dan beberapa orang tersebut tinggal di sana, banyak sekali keanehan yang dirasakan oleh orang-orang sekitar. Mungkin kalian bakal bertanya-tanya ya sobat, keanehan seperti apa sih yang dimaksud? Nah, jadi sejak beberapa bulan ke belakang, tetangganya itu datang dan pindah di sana. Tiba-tiba saja warga setempat jadi sering kehilangan banyak barang. Mereka sering sekali kecolongan barang-barang berharga. Bukannya para warga ini suuzon kepada Muhyiddin dan orang-orang di sekitarnya. Namun beberapa tetangga lainnya pernah beberapa kali memergoki mereka tengah mencuri beberapa barang milik warga sekitar. Mulai dari barang yang tidak penting sampai dengan barang yang sebenarnya cukup penting. Kabar ini tidak hanya datang dari 1 atau 2 tetangga saja. Namun ada beberapa tetangga atau warga di sana sempat memergoki mereka. Dan di antara mereka tidak ada satu orang pun yang berani menegur dan mengatakan apapun terhadap Muhyiddin. Entah apa yang ditakutkan oleh para tetangga ini. Yang jelas, para tetangga tersebut hanya berbisik-bisik saja dan menyampaikan informasi tersebut agar mereka berhati-hati dalam menyimpan barang berharga karena ada warga yang merupakan sekomplotan maling, yaitu kelompoknya Muhyiddin ini. Lalu di lain sisi sobat, tibalah pada suatu hari, Nenek Dirang sedang pergi keluar dengan niat ingin berjalan-jalan di sekitar rumah. Pada saat jalan-jalan itu, tiba-tiba saja Nenek Dirang ini melihat Muhyiddin tengah berada di lingkungan rumah tetangga yang lain. Dari kejauhan, dia memperhatikan Muhyiddin ini sampai dia mendapati Muhyiddin ini tengah mengambil sebuah kabel milik tetangganya. Di saat itu, merasa ada yang tidak beres. Nenek Dirang ini langsung saja memanggil Muhyiddin dan menegur perilaku Muhyiddin tersebut. Pada saat itu, si Muhyiddin ini yang ditegur dan kepergok itu pun merasa marah pada Nenek Dirang. Alih-alih mereka meminta maaf, yang ada Muhyiddin ini malah memaki-maki Nenek Dirang dengan kalimat-kalimat yang kasar. Yang mana hal tersebut merupakan bentuk kemarahannya karena merasa Nenek Dirang ini terlalu ikut campur terhadap apa yang mereka lakukan. Lalu sejak saat itulah Muhyiddin ini pun mulai menaruh dendam pada Nenek Dirang. Dia merasa sakit hati karena apa yang sedang dia lakukan justru diheboh-hebohkan oleh Nenek Dirang. Namun di saat itu dia tidak hanya sakit hati kepada Nenek Dirang saja, melainkan kepada seluruh keluarga Dirang. Sejak saat itu ketika mereka bertemu dengan Nenek Dirang, Muhyiddin ini selalu saja marah-marah, mengatakan hal-hal kasar kepada Nenek Dirang. Dan juga dia mengatakan kalau seharusnya Nenek Dirang tidak usah ikut campur dengan urusannya. Lalu sobat, karena rumah keluarga Dirang dan rumah yang ditempati oleh Muhyiddin ini berseberangan, jadi setiap aktivitas keluarga Dirang sering terlihat oleh Muhyiddin. Di saat itu, setiap kali dia melihat aktivitas keluarga Dirang, perasaan dendam Muhyiddin semakin hari semakin meningkat. Dia rasanya geram, ingin sekali menyakiti keluarga tersebut. Sampai-sampai rasa dendamnya membuat dia jadi ingin melampiaskan dengan cara melakukan tindakan kekerasan kepada keluarga tersebut. Dan sejak itulah Muhyiddin ini mulai mengintai keluarga Dirang. Lalu singkat cerita tibalah pada suatu hari, tepatnya di tanggal 1 Maret tahun 2012. Dirang di saat itu bangun dari tidurnya sekitar pukul 11 siang. Pada saat bangun, dia ini langsung menghampiri ibunya dan berkata kalau dia sedang lapar. Mendengar keluhan anaknya itu, orang tua Dirang langsung berencana ingin menyiapkan makanan buat anaknya. Namun di saat itu secara kebetulan sekali, orang tuanya ini sedang mengerjakan sesuatu, yang mana artinya ya dia sedang sibuk. Nah lalu dia meminta tolong kepada anaknya tersebut untuk membeli beberapa makanan yang nantinya akan dimasak untuk dia makan. Tiba-tiba orang tuanya ini mengambil secari kertas dan menuliskan kurang lebih seperti ini. Mie segera 2 bungkus dan telur 2 Rm. Yang mana ini kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah mie instan 2 bungkus dan telur 2 ringgit. Nah itu artinya dia meminta anaknya ini untuk membeli bahan-bahan tersebut. Lalu kemudian dia juga sempat memberikan uang sebanyak 4 ringgit Malaysia atau sekitar 12-13 ribuan kepada Dirang. Dan orang tuanya ini langsung meminta Dirang untuk segera pergi ke warung membelikan keperluan tersebut di kedai yang bernama Kedai Runcit yang tidak jauh dari rumahnya.
Dirang yang memang merupakan anak yang patuh pada orang tua, dia tanpa banyak bertanya langsung pergi ke warung yang dimaksud. Setelah Dirang keluar dari rumah, ternyata di samping itu kebetulan sekali Muidi tengah memperbaiki kerusakan kabel di sekitar rumahnya. Yang mana di saat itu juga dia melihat adanya seorang bocah kecil yang tengah keluar dari rumah yang tidak disenangi oleh Muidi. Dia mengetahui kalau Dirang merupakan cucu dari nenek yang tidak dia senangi dan dia anggap menjengkelkan. Melihat Dirang keluar sendirian, Muidi pun langsung kemudian memiliki rencana untuk melakukan balas dendamnya di hari itu juga karena dia merasa waktunya sangat cocok. Di saat itu dia mulai menyiapkan sesuatu. Salah satunya adalah kain batik yang merupakan satu-satunya milik Muidi yang biasanya dia gunakan untuk lap mandi dan juga sekaligus selimut tidur. Tak hanya itu, dia juga membawa beberapa perlengkapan lainnya yang dia rasa bakal berguna untuk melancarkan aksi kejinya tersebut. Lalu di sisi lain, Dirang yang mulai berjalan ke arah warung terlihat sangat riang gembira. Jarak warung itu tidak terlalu jauh dan sampainya dia di warung, dia langsung memberikan secarik kertas yang dititipkan oleh ibunya serta memberikan uang yang dia pegang kepada tukang warung. Tidak lama kemudian, tukang warung itu pun langsung memberikan dan mempersiapkan pesanan Dirang dengan menyatukan semua di dalam sebuah kantong plastik. Tidak lama kemudian, Dirang pun langsung menuju pulang. Selama di perjalanan, Dirang ini tidak merasa ada yang aneh. Namun, di saat dia hendak naik ke tangga tempat tinggalnya, Dirang ini tiba-tiba saja dihentikan oleh Muidi yang ternyata sedari tadi sudah menunggu kedatangan Dirang. Kemudian, dia menghampiri Dirang dengan membawa beberapa permen. Entah bagaimana cara Muidi ini berbicara, namun yang jelas dengan bermodalkan permen tersebut, Muidi dapat mengalihkan Dirang dan membawa Dirang pergi ke sebuah rumah kosong yang jaraknya hampir 500 meter dari rumahnya. Lokasi tersebut bertepatan di ladang kelapa sawit, Jalan Surya 47, Bandar Seri Alam, Pasir Gudang, Johor, Malaysia. Di saat itu, Muidi membawa Dirang dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Di saat yang bersamaan, kedua orang tua Dirang merasa aneh. Anak mereka pergi ke warung, tapi kok belum balik-balik juga. Dan di saat itu, orang tuanya berpikir ya mungkin Dirang mampir terlebih dahulu ketika melihat temannya, atau justru dia memang sedang di dalam perjalanan. Jadi pada awalnya, orang tuanya ini berusaha untuk berpikir positif. Namun sementara itu, Muidi menggunakan sepeda motornya membawa bocah tersebut sampai akhirnya tibalah di rumah kosong yang dimaksud. Seketika mereka pun turun dari motor dan dengan gregetnya, kemudian Muidi ini meringkus Dirang dan langsung memasukkannya ke dalam sarung yang dia bawa. Di saat itu Dirang sempat menangis karena merasa ketakutan. Namun karena lokasi mereka sudah jauh dari pemukiman, makanya Muidi ini dengan sangat tenang dan berhasil membawa Dirang sampai ke rumah kosong itu. Sesampainya di sana, tidak banyak informasi yang bisa kita dapatkan sobat mengenai bagaimana sebenarnya Dirang ini diperlakukan. Namun yang jelas, dari beberapa informasi yang berasal dari tim forensik dikatakan kalau Muidi mencekik Dirang hingga beberapa menit sampai akhirnya bocah kecil itu tewas seketika karena kehabisan nafas. Lalu tidak hanya itu, Muidi yang bejat ini juga merudah paksa Dirang. Namun di dalam keterangannya tidak dijelaskan apakah Dirang ini dirudah paksa saat masih hidup atau justru ketika sudah tewas. Namun yang jelas, kebiadaban Muidi ini benar-benar di luar akal manusia normal. Dia sama sekali tidak merasa hibah dengan tubuh Dirang yang mungil tersebut. Muidi sama sekali tidak merasa bersalah setelah melakukan hal keji itu. Karena menurutnya, hal tersebut sengaja dia lakukan lantaran dia merasa dendam pada nenek Dirang serta keluarga Dirang. Dan rudah paksa yang dia lakukan terhadap Dirang itu dia anggap sebuah pelampiasan dan pembalasan dendam. Lalu tidak hanya sampai di situ, entah apa yang ada di dalam kepalanya. Setelah melakukan aksi bejatnya itu, Muidi kemudian menggali sebuah lubang untuk meletakkan jasad Dirang di dalam galian tersebut. Dia juga sudah membungkus Dirang dengan kain batiknya. Dan lalu secara tiba-tiba dia dengan tega membakar jasad Dirang hingga api berkobar besar. Di saat itu dia menunggu jasad Dirang ini benar-benar hangus menjadi debu. Lalu beberapa saat kemudian, setelah dirasa cukup, Muidi ini pun langsung pergi meninggalkan Dirang dan pulang ke kediamannya dengan mengenakan sepeda motor dan perasaan yang sangat puas. Aksi yang dilakukan oleh Muidi ini berlangsung dengan sangat cepat. Dia hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam
untuk melakukan aksi bejatnya tersebut. Dan di samping itu, keluarga Dirang itu mulai khawatir anak mereka yang seharusnya sudah kembali namun tidak ada kabar. Hal ini membuat ibu Dirang mulai merasa cemas, dan atas rasa kecemasannya itu, dia pun kemudian mencoba menyusul sang anak ke warung. Sepanjang jalan dia menuju ke warung, dia sama sekali tidak bertemu dengan Dirang. Bahkan sesampainya dia di warung, dia juga tidak menemukan Dirang di sana. Saat dia bertanya kepada tukang warung itu mengatakan kalau Dirang tadi sudah selesai membeli semua pesanan, dan lalu Dirang langsung pulang ke rumah. Mendengar ucapan dari penjaga warung, ibu Dirang menjadi semakin panik. Dia takut Dirang kenapa-napa. Di saat itu di dalam pikirannya, dia takut Dirang diculik oleh orang lain. Rasa khawatirnya semakin memuncak. Ibu Dirang di saat itu pikirannya sudah kemana-mana. Dia pun langsung memilih untuk kembali ke rumah dan memberitahu ayah Dirang serta neneknya Dirang soal hilangnya Dirang setelah membeli mie ke warung. Di saat itu, neneknya langsung panik. Dia merasa ini tidak seperti biasanya karena otoritas Malaysia memperbolehkan laporan langsung ketika seseorang mengalami kehilangan. Akhirnya, nenek Dirang langsung melaporkan kejadian ini ke polisi, dan pihak kepolisian Malaysia tanpa menunggu 1x24 jam langsung menindaklanjuti kasus tersebut. Bahkan di saat itu, pihak kepolisian bergerak cepat. Mereka langsung saja membuat sebuah poster kehilangan dan menaruh foto Dirang di sana, lalu menyebarkan poster tersebut melalui postingan serta selebaran. Saat Dirang dinyatakan hilang, orang tua Dirang sama sekali tidak bisa tenang, yang mana kedua orang tuanya itu merasa sangat menyesal telah membiarkan anaknya untuk pergi sendirian membeli mie ke warung. Namun apa daya, semuanya sudah terjadi. Tugasnya di saat itu hanyalah bisa berikhtiar dan berusaha untuk mencari anaknya. Pencarian Dirang mendapatkan atensi publik Malaysia di saat itu. Selama beberapa hari, pihak kepolisian dan keluarga mencari, namun tidak ada hasil. Bahkan sudah 1 minggu berlalu, kurang lebih hingga di hari ke-7, tepatnya tanggal 8 Maret tahun 2012. Ada seseorang yang tidak sengaja melewati sebuah bangunan kosong yang merupakan TKP tempat Dirang dihabisi. Di saat itu, orang ini secara tidak sengaja melihat adanya bekas pembakaran yang masih tersisa. Yang mana bekas pembakaran tersebut terlihat seperti ada yang aneh. Semacam ada sosok tubuh manusia yang pada saat itu dia pikir itu adalah boneka. Lalu, karena penasaran, orang tersebut langsung mendekati lokasi bakaran itu. Dan dia ingat kalau beberapa hari ini ada seorang anak yang hilang. Mungkin saja apa yang dia temukan ini berkaitan dengan kasus tersebut. Makanya sobat, akhirnya orang tersebut langsung mendekati bakaran itu dan sangat kaget. Ternyata yang dia lihat bukanlah boneka, melainkan itu benar-benar tubuh manusia mungil yang sudah hangus terbakar. Atas penemuannya tersebut, orang ini langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan langsung bergegas menuju ke TKP. Dan sesampainya di sana, pihak kepolisian merasa sangat kaget. Ternyata yang selama ini dicari sudah terbakar hangus dan menjadi abu. Di antara sisa-sisa bakaran tersebut, polisi melihat adanya tengkorak manusia yang merupakan seorang bocah dengan sedikit kulit yang masih bersisa serta rambutnya yang juga masih bersisa. Sementara isi perut dan tubuh bagian bawah sudah hangus terbakar. Karena tidak mau menerka-nerka, pihak kepolisian langsung saja mengevakuasi jasad tersebut. Lalu, sisa-sisa jasad dikumpulkan dan dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Singkat ceritanya, pada tanggal 12 Maret tahun 2012, hasil uji atau hasil otopsi akhirnya keluar dari tes DNA mengkonfirmasi bahwa identitas tubuh yang terbakar tersebut adalah Dirang. Selama 4 hari dalam proses otopsi, sebenarnya keluarga Dirang belum dikabari oleh polisi. Namun setelah hasil otopsi keluar, barulah pihak kepolisian langsung mengabari pihak keluarga. Dan saat mendengar kabar tersebut, ibu Dirang langsung pingsan. Dan ketika sadar, dia berteriak. Dia menangis histeris, tidak henti-hentinya. Dia juga di saat itu berteriak pada polisi dan meminta polisi mencari pelakunya serta menghukum pelakunya dengan hukuman yang setimpal. Di samping itu, pihak kepolisian langsung saja menindaklanjuti kasus tersebut. Dari beberapa hasil penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, mereka menemukan ada beberapa barang bukti yang mengarah pada satu nama pelaku, yaitu Muidi. Dari keterangan pihak keluarga dan juga keterangan beberapa tetangga, mereka mengatakan sering melihat Muidi berkeliaran di lingkungan mereka, bahkan sampai pernah kepergok melakukan tindakan kejahatan. Dan di saat itu, polisi yang sudah mendapatkan keterangan dari warga langsung saja mencurigai Muidi dan berusaha untuk
menjemput Muidi agar mendapatkan keterangan. Saat pihak kepolisian mendatangi kediaman Muidi, pada saat itu juga pihak kepolisian langsung mengamankan kendaraan milik Muidi dan memeriksa tanah pada ban kendaraannya yang masih menempel. Di saat itu, pihak kepolisian mencoba menguji sampel tanah yang ada di ban motor Muidi dengan sampel tanah yang ada di lokasi kejadian perkara. Ya, memang sedetail itu pihak kepolisian Malaysia bisa mendeteksi seorang penjahat. Lalu sambil menunggu hasil tesnya, pihak kepolisian menahan Muidi sementara. Muidi juga diinterogasi. Namun Muidi di saat itu dengan tenang, dia mengelak, dia tidak mengakui perbuatannya. Sampai-sampai setelah pemeriksaan, bukti kecocokan tanah sudah keluar. Muidi pun masih tidak mau mengakui. Di saat itu, tanah yang menempel di ban motor Muidi jelas-jelas sama dengan tanah yang ada di lokasi kejadian. Dan di saat Muidi ini diinterogasi lebih dalam, dia mengatakan kalau saat kejadian dia tengah berada di rumah rekannya yang bernama Lance Corporal Wan Arif, dan juga di sana ada abang angkatnya yang bernama Abdul Muhammad Abdul Samad. Pada saat itu, pihak kepolisian langsung menginterogasi dua orang yang diakui oleh Muidi. Namun, entah dua orang itu sebelumnya sudah di-briefing terlebih dahulu oleh Muidi. Yang jelas, orang yang bernama Wan Arif dan juga Abdul Muhammad tersebut memberikan keterangan sebagai saksi pembelaan. Di saat itu Wan Arif mengatakan kalau dia memang benar bertemu dengan Muidi dan tengah bersama Muidi pada tanggal 1 Maret itu. Dia juga mengatakan kalau pengujian pada sampel tanah tersebut tidak perlu dijadikan sebagai bukti, karena hal itu dianggap terlalu berlebihan. Namun sobat, dari keterangan tersebut, polisi lantas tidak membiarkan mereka begitu saja. Polisi di saat itu mencari kebenaran lain dengan beberapa kali melakukan pemeriksaan ulang. Hingga akhirnya didapatkanlah beberapa bukti yang memperkuat kalau Muidi merupakan pelaku dari kasus ini. Yang mana dari hasil tes alat vital yang dilakukan pada jasad Dirang ditemukannya ada bekas cairan pria milik Muhyiddin. Yang mana hal tersebut tidak bisa lagi membuat Muhyiddin ini mengelak. Dia pun mau tidak mau mengakui kesalahannya. Di saat dia mengakui perbuatannya itu, polisi mendesak dia untuk menceritakan motif sebenarnya dan menceritakan kronologi sebenarnya apa yang membuat dia dengan tega menghabisi nyawa Dirang. Di saat itu, Muhyiddin bercerita kalau dia merasa sakit hati kepada keluarga bocah tersebut, terutama sang nenek. Di saat itu Muhyiddin berkata, neneknya terlalu banyak ikut campur untuk urusan-urusan Muhyiddin. Di saat itu Muhyiddin mengaku, neneknya ini pernah memergoki Muhyiddin sedang melakukan sebuah tindakan kejahatan, yaitu mencuri. Tapi neneknya tersebut malah menceritakan kepada para tetangga yang membuat Muhyiddin merasa sangat tersinggung dan dendam. Dan di saat itu, semua warga menjadi gempar. Mereka tidak menyangka warga baru yang tinggal di lingkungan mereka adalah seorang eksekutor keji. Sesaat sebelum Muhyiddin dijatuhi hukuman, dia terlihat berdiri dengan tenang. Hingga ketika putusan hukuman disampaikan, dia pun kemudian terduduk dan menangis bak anak kecil yang tengah merengek, sembari meminta orang-orang untuk minggir karena di saat itu dia merasa malu. Beberapa anggota keluarganya juga turut hadir mendampingi Muhyiddin di dalam persidangan. Keluarganya juga turut menangis. Mereka tidak menyangka kalau Muhyiddin akan dengan tega melakukan hal di luar batas dan sangat keji seperti itu. Sementara itu, jasad dari Dirang dikembalikan kepada keluarga untuk dimakamkan secara layak. Kedua orang tuanya benar-benar merasa trauma dan mengalami penyesalan berkepanjangan. Mereka seperti orang yang tidak semangat untuk hidup. Sementara di sisi lain, si pelaku yaitu Muhyiddin itu dinyatakan bersalah dan proses persidangannya memakan waktu cukup panjang. Hingga pada akhirnya di bulan Desember tahun 2014, yaitu 2 tahun kemudian, atas perbuatannya, hakim yang bernama Tengku Maimun Tuan Mat dan Baya Yusuf serta Mohtarudin Baki memutuskan Maudi bersalah dan dikenakan hukuman gantung sampai mati. Lalu setelah putusan tersebut, keluarga Dirang, terutama ibunya yang bernama Roselin, ketika ditemui oleh awak media, mengatakan merasa sangat lega karena meninggalnya anak itu terbela dan terbalaskan dengan hukuman yang diberikan kepada si pelaku. Dia di saat itu berkata kurang lebih seperti ini,
Perasaan saya pun legalah, sebab kematian anak saya tidak sia-sia. Akhirnya terbela juga. Saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak polis, pendakwa raya yang tak putus bagi harapan dan doa untuk saya. Terima kasihlah kepada semua yang membantu saya selama lebih setahun ini. Itu dia sobat, kisah yang dialami oleh Dirang, seorang bocah kecil periang asal Malaysia yang harus berakhir di tangan tetangganya sendiri yang merasa tersinggung terhadap neneknya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?